Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imro'atin Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi bimbingan konseling pada anak usia dini serta tujuan bimbingan konseling pada anak usia dini. Masa usia dini adalah periode kritis dalam perkembangan anak. Dalam upaya mencerdaskan anak dilakukan sedini mungkin agar anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Jadi, bimbingan konseling pada anak usia dini merupakan upaya bantuan yang dilakukan guru atau pembimbing terhadap anak usia dini agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling pada anak usia dini. Secara khusus, bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Yang keempat, untuk menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan di jenjang selanjutnya. Selain tujuan khusus pada bimbingan dan konseling anak usia dini, terdapat juga dari sudut pandang orang tua. Kegiatan bimbingan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan untuk membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, untuk membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga, untuk membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah pada anaknya sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik, dan indera yang anak tersebut mampu, yang anak tersebut punya gitu. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah terhadap kesehatan anak. Perkenalkan, nama saya Latifah Husnu Aulia. Di sini saya akan menyampaikan fungsi bimbingan konseling anak usia dini dan ciri-ciri fase anak usia dini. Fungsi bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua atau guru. Yang B adalah hambatan atau masalah yang dihadapi oleh anak. Yang C adalah lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang D adalah lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Yang E adalah cara-cara menyesuaikan dan mengembangkan diri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah usaha untuk membimbing yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai masalah yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan bagi anak-anak tersebut dalam proses perkembangan anak tersebut. Yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak didik tersebut. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan yang terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan secara optimal. Adalah individu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula anak usia dini, mereka memiliki kelebihan maupun kekurangannya tersendiri. Setiap anak potensinya berbeda-beda, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap proses perkembangan yang dilalui oleh anak, tentulah terdapat hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Upaya bimbingan memberikan pemahaman
pemahaman guru atau pembimbing mengenai hambatan dan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri fase anak usia dini. Yang pertama adalah memiliki rasa keingintahuan yang besar. Pada anak usia dini 3-4 tahun, biasanya anak akan membongkar pasang segala hal yang ada di sekitarnya untuk bisa memenuhi rasa ingin tahunya. Jadi anak usia 3-4 tahun itu mereka rasa ingin tahunya itu tinggi. Dan anak juga senang gemar bertanya kepada orang tua atau guru. Jadi dia penasaran. Walaupun mereka sering menggunakan bahasa yang masih sederhana. Yang kedua adalah memiliki pribadi yang unik. Meskipun memiliki banyak kesamaan yang umum pada perkembangan anak di usia dini, namun berbeda-beda anak itu memiliki ciri khas tersendiri seperti bakat maupun minat mereka itu memiliki perbedaannya sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi pengaruh besar adalah faktor lingkungan maupun faktor keluarga. Dalam mendidik anak, tentu perlu diterapkan pendekatan secara individual ketika menangani anak usia dini. Yang ketiga adalah senang berfantasi atau berimajinasi. Fantasi merupakan sebuah kemampuan membentuk sebuah tanggapan baru. Sedangkan imajinasi merupakan kemampuan anak dalam menciptakan objek atau kejadian tertentu yang secara tidak nyata. Anak usia dini juga senang membayangkan serta mengembangkan berbagai hal yang jauh dari kondisi nyata, seperti mereka mengajak boneka berbicara. Mereka juga bahkan terkadang sehingga menciptakan teman-teman imajiner yang tadi, seperti dia mengajak bicara temannya seperti boneka gitu. Bisa hewan ataupun benda-benda yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin Pamungkas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang permasalahan perkembangan anak usia dini dan kendala dalam proses pembelajaran anak usia dini. Permasalahan pada anak usia dini, secara harfiah, masalah berarti gangguan. Dengan demikian, permasalahan pada anak dapat diartikan sebagai gangguan yang timbul karena berbagai faktor. Permasalahan yang umum atau yang sering terjadi pada anak ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan perkembangannya. Ada beberapa bidang tumbuh kembang yang perlu diperhatikan oleh orang tua sebagai patokan untuk melihat perkembangan anak. Menurut The Individually Ontwikkeling van het Kind dalam Anakku Terlambat Bicara 2007, yaitu 1. Perkembangan fisik, meliputi berbagai hal tentang fisik anak sejak bayi atau lahir. Antara lain yaitu refleks, perkembangan menurut usia atau berat badan dan tinggi badan, perkembangan motorik, perkembangan panca indera, perkembangan otot, tulang, gigi, kebiasaan makan dan tidur, serta kemandirian atau menggunakan baju dan buang air. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan perkembangan mental anak. Penalaran anak usia dini masih bersifat konkret dan belum bisa berpikir abstrak. Kemampuan kognitif anak harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga ada perkembangan bahasa dan bicara. Perkembangan bahasa dan bicara ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase prabicara untuk anak usia baru lahir sampai 1 tahun. Yang kedua, fase awal bicara untuk anak usia 1 sampai 2 hingga 5 tahun. Yang terakhir ada fase diferensiasi untuk anak usia 2 sampai 5 tahun. Di masa diferensiasi ini, anak belajar berbicara melalui tahap mengerti atau bahasa pasif dan melalui bicara atau bahasa aktif. Dengan berjalannya tahapan tumbuh kembang dan semakin luasnya pengetahuan yang dimiliki anak, maka perkembangan bahasa dan bicara anak pun akan berkembang semakin baik. Dan yang keempat, ada perkembangan sosial emosi anak usia dini.
pada perkembangan ini mampu mengungkapkan sederetan emosi dan mampu mengungkapkan secara serasi ungkapan sedih, bahagia, dan sudah bisa membedakan perasaan-perasaan mereka. Situasi emosi anak sangat bergantung keadaan dan bisa berubah dengan cepat. Dan yang kelima, ada perkembangan personalitas orang tua. Sini orang tua seyogyanya memahami perkembangan kepribadian pada anak untuk mendeteksi dini apakah anak mengalami kejanggalan dalam perkembangannya. Anak yang tumbuh normal akan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang baik dan terlihat sehat. Tidak terlalu menutup diri dari lingkungan dan tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa anak mengalami masalah pada perkembangannya. Selanjutnya, kendala dalam proses pembelajaran anak usia dini. Menurut Suyadi, dalam bukunya Bimbingan Konseling untuk PAUD dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu aspek kognitif, fisik atau motorik, sosial atau emosional, moral, dan keagamaan. Keempat aspek ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aspek kognitif. Menurut Suyadi, perilaku bermasalah pada anak didik ini paling tidak ada 10 kejadian, yaitu berpikir irasional, pikiran negatif, suka menyalahkan orang lain, dan menganggap dirinya paling benar, malas belajar, tidak mau sekolah, sulit menghafal kata dan nama benda, tidak memperhatikan, terlambat berpikir, pelupa, dan rendahnya rasa ingin tahu. Yang selanjutnya ada B, aspek fisik motorik. Kondisi bermasalah pada aspek psikomotorik seperti halnya permasalahan tangan kidal, berjalan pincang, buta, tuli, bisu, terlalu gemuk atau kurus, dan berambut keriting. Selain itu, menurut Rahmawati, seorang dapat mengalami kendala faali karena terjadi kerusakan otak yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Kemungkinan lain seseorang menyandang kelainan fisik yang dapat menghambat perkembangan aktivitasnya. Dan selanjutnya ada aspek sosio-emosional. Perilaku bermasalah pada aspek sosio-emosional setidak-tidaknya mencakup beberapa permasalahan, yaitu pendiam, pemalu, minder, citra diri, egois, sulit berteman, menolak realitas, suka membuat kegaduhan, bersikap kaku, dan membenci guru tertentu. Dan yang terakhir ada aspek moral keagamaan. Perilaku bermasalah pada moral keagamaan contohnya seperti anak nakal atau anak yang sombong, anak yang suka berbohong atau menipu, bersikap kasar dan tidak sopan, suka membantah perintah dari orang tuanya, dan malas beribadah. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan perkataan pada pelafalan materi ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.